Rapor, kita semua tahu kan, isinya angka dan huruf yang katanya jadi cerminan kemajuan kita di sekolah. Tapi gimana dengan hal-hal yang nggak pernah tertulis di sana? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bedah tuntas cara baru untuk melihat apa sih yang sebetulnya bikin siswa itu sukses dan berkembang, jauh melampaui sekedar nilai ujian. Pertanyaan ini dalam banget kan? Ini seolah-olah nunjukin ada sesuatu yang hilang dari cara kita memandang kesuksesan di sekolah selama ini. Maksudnya, kalau tujuan utama pendidikan itu untuk mencetak generasi yang tangguh, siap menghadapi hidup dan bahagia, kenapa kita hampir nggak pernah benar-benar mengukur kebahagiaan itu sendiri? Makanya muncullah konsep yang keren ini, rapor yang tak terlihat. Anggap saja ini kumpulan semua hal super penting yang seringkali kita abaikan. Soal ketangguhan mental, kualitas hubungan dengan teman, sampai kesehatan emosional siswa. Begini, sekolah itu memang jago banget melacak hal-hal akademis. Skor ujian, peringkat kelas, angka kelulusan, semuanya tercatat dengan rapi. Tapi, faktor-faktor yang justru jadi penentu kesuksesan jangka panjang, kayak optimisme, kemampuan bangkit dari kegagalan, dan rasa terhubung dengan lingkungan, seringkali, ya itu tadi, nggak terlihat di radar sama sekali. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita membuat sesuatu yang tak terlihat ini jadi terlihat? Nah, disinilah kita kenalan dengan sebuah bidang yang luar biasa, namanya pendidikan positif. Misi utama mereka simpel, mengubah konsep abstrak seperti kesejahteraan jadi sesuatu yang bisa diukur, bisa dipahami, dan yang terpenting bisa ditingkatkan. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, sistematis. Ini penting banget. Jadi, ini bukan sekedar tebak-tebakan perasaan. Ini adalah pendekatan ilmiah yang beneran mengubah perasaan subjektif jadi data objektif. Data yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat perubahan yang nyata di sekolah. Biar gampang memahaminya, para ahli membuat sebuah kerangka yang sederhana tapi sangat kuat. Saya, kita, dan kami. Yuk kita coba bedah satu persatu. Pertama, saya. Ini adalah level paling dasar, level individu. Ini semua tentang apa yang terjadi di dalam diri seorang siswa. Gimana sih kondisi emosional mereka? Seberapa puas mereka dengan hidup mereka secara umum? Ini adalah fondasi dari segalanya. Lalu kita naik satu tingkat ke kita. Nah, ini ngomongin kualitas hubungan sosial. Apakah siswa merasa didukung oleh teman-temannya? Apakah mereka merasa nyambung dengan guru-gurunya? Karena kita tahu hubungan sosial yang kuat itu adalah salah satu pilar utama kesehatan mental. Dan terakhir ada kami. Ini adalah gambaran besarnya. Ibaratnya kita nge-zoom out dan melihat keseluruhan ekosistem sekolah. Apakah budayanya suportif? Apakah kebijakannya adil? Karena iklim sekolah yang positif itu akan mengangkat kesejahteraan semua orang yang ada di dalamnya, bukan cuma 1-2 siswa. Oke, konsepnya udah dapat. Terus gimana cara ngukur ini semua? Tentu saja kita butuh alat ukur yang ilmiah dan terpercaya. Sekarang, mari kita intip kotak peralatan yang biasa digunakan dalam pendidikan positif. Ada 3 alat utama yang jadi andalan. EPOC, SYLS, dan PANAS. Anggap saja ketiganya ini seperti lensa yang berbeda untuk melihat kesejahteraan siswa dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita bedah satu-satu ya. EPOC ini dirancang khusus untuk remaja. Ada 5 hal penting yang diukur. E untuk engagement atau keterlibatan di kelas. P untuk perseverance alias kegigihan atau grit. O untuk optimisme. C untuk connectedness atau keterhubungan sosial. Dan H untuk happiness atau kebahagiaan. Komplit banget kan? Berikutnya ada SWLS atau skala kepuasan hidup. Skala ini sedikit beda. Dia nggak nanya soal emosi sesaat, tapi lebih ke evaluasi kognitif kita terhadap hidup secara keseluruhan. Pertanyaannya itu lebih kayak, seberapa puas kamu sama arah hidupmu sejauh ini? Dan yang terakhir, PANAS. Ini favorit saya. Anggap saja PANAS ini seperti alat untuk melacak cuaca emosional kita. Dalam seminggu terakhir, kita lebih sering merasa bersemangat atau malah cemas. Nah, ini bisa kasih kita gambaran singkat tentang kondisi emosional kita belakangan ini. Oke, ini contoh sebuah pernyataan yang biasa ada di survei kesejahteraan. Simpel kan? Saya merasa terlibat selama di kelas. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kita mengubah perasaan ini jadi sebuah angka? Coba deh, Anda pikirkan sejenak. Kalau Anda disuruh kasih nilai buat pernyataan tadi, pakai skala dari 1 sampai 5, kira-kira berapa angka yang akan Anda pilih? Nah, proses inilah yang jadi inti dari pengukuran psikologis. Dan inilah alat ajaibnya, skala Likert. Sebuah cara yang jenius untuk mengubah perasaan yang subjektif
menjadi data yang kuantitatif. Dengan skala 1-5 ini, kita bisa mulai memetakan rapor yang tak terlihat itu ke dalam bentuk angka. Tentu saja, mendapatkan angka itu baru langkah pertama. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kita lakukan dengan informasi tersebut. Sekarang, mari kita lihat gimana data ini diubah menjadi aksi yang nyata dan penuh kepedulian. Ini poin yang paling krusial dan harus kita ingat baik-baik. Tujuan pengukuran kesejahteraan itu bukan untuk menghakimi atau memberi skor pada siswa. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendukung mereka. Ini adalah alat untuk membantu, bukan untuk memberi label. Dan prosesnya itu berjalan dalam sebuah siklus. Pertama, ukur, untuk kumpulkan data. Kedua, lakukan intervensi, buat program dukungan yang tepat sasaran. Ketiga, evaluasi, ukur lagi untuk melihat apakah programnya efektif. Dan keempat, tingkatkan lagi sistemnya. Siklus ini berputar terus-menerus demi perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, pada akhirnya apa manfaatnya? Setidaknya ada 3. Dukungan jadi lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing siswa, sekolah bisa mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang sifatnya sistemik. Dan yang terakhir, setiap intervensi yang dilakukan itu berbasis bukti, bukan lagi cuma asumsi. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan besar di awal tadi. Dengan semua alat dan pemahaman yang kita punya sekarang, seandainya Anda hanya bisa memilih satu hal saja untuk diukur demi membantu semua siswa berkembang seutuhnya, kira-kira apa yang akan Anda pilih? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.